udah galau-galau. Dia udah sering galau-galau katanya curhat sama bundanya. Iya, bukan galau, tapi ya kalau gue bilang rasa kekaguman, terus tiba-tiba ternyata orang itu udah punya pacar gitu. Ini jadi ya normal gitu. Sebenarnya kalau dari Wendanya merasa lebih siap, saya yang nggak siap karena saya nggak siap anaknya sakit hati, saya nggak siap dianya baper, saya nggak siap itu gitu. Cuman dari kitanya sebagai orang tua harus banyak belajar sih. Tapi dia udah suka sama satu orang perempuan di sekolahnya atau di mana gitu? Adalah di salah satu. Berarti curhatnya lebih ke bunda ya daripada papa? Dia tahu karena ayahnya itu maunya sekolah dulu, ini dulu. Tapi kan gini, itu kan jawaban pilihan kita ya. Anak juga punya kehidupannya gitu. Jadi mengenal dunia mereka, mengenal dunia anak-anak itu, saya dapat masukan dari istri saya, tidak boleh terlalu egois, harus dengarkan ini. Jadi harus saya yang bernegosiasi dengan diri saya sendiri supaya bisa menjadi teman yang baik juga buat Onyo, teman cerita juga dia buat Onyo. Jadi kalau bundanya lagi ngecengin di depan saya, ada saya lagi makan, dia selalu melototin. Saya belaga-belaga nggak ngeliat, karena saya tahu dia maksudnya dia adalah mungkin dia maunya dari dia langsung yang ngomong gitu. Oh ya saya sih fokus aja sama karirnya dia, fokus aja sama kerjaannya dia gitu. Jadi ya saya bersyukur anak saya punya teman cerita yaitu bundanya. Tapi itu sampai bikin lagu, lirik gitu? Bikin lirik lagu, terus juga udah dikasih ke labelnya, akhirnya labelnya minta dia sendiri yang nyanyiin, padahal saya maunya lagu itu dinyanyiin sama orang aja lah gitu. Alasannya kenapa? Alasannya kah? Yang nggak jadi nanti menggambarkan visualnya gitu, sulit sayanya secara konsepnya gitu, nggak apa-apa. Tapi kan mau bayar bagaimanapun namanya pencipta lagu kan lagunya lagu dia gitu. Itu lagu tentang galauan dia. Apa? Bener lagu tentang kegalauan dia. Suasana sejujurnya aja. Jadi buat saya ya nggak apa-apa gitu, itu akan menjadi lagu dia yang berikutnya dengan ciptaan dia gitu. Emang kalau gue sering kok ketemu teman-teman di sini yang mereka pencipta lagu, mereka ini pasti mereka cerita ya, inspirasi mereka kadang-kadang dari pengalaman pribadi atau pengalaman temannya, pengalaman ini dari ini. Jadi ketika lagu ini keluar, dia nyanyikan di depan saya, dia kasih liriknya ini ada beberapa yang saya perbaikin. Ini cerita siapa? Ini ceritanya Om Indra gitu katanya. Rotnya, udah saya nggak gubris. Padahal nggak gubris aja, saya pikir kan memang ya namanya dia sama tim kan kayak kita suka saling cerita gitu. Terus bundanya ketawa dari jauh, saya nggak ngeh maksudnya apa kan. Jadi maksudnya dia ada yang kalau ada orang yang ngetawain kita kan kita jadi ada yang salah nggak ya gitu. Oh ternyata ada yang salahnya, ada sesuatu dari lagu itu, tapi dalam waktu dekat ini juga belum saya keluarkan. Tapi bersyukur ya, artinya penyalurannya positif ya. Iya dong. Saya bersyukur penyalurannya Onyo untuk sebuah cerita tentang dirinya lewat nyanyian dia ciptakan sendiri. Dia bisa menceritakan semuanya, tidak ada yang dia tutupi itu ke bundanya gitu. Jadi saya senang dia tidak lebih banyak bercerita ke orang lain tapi ke keluarga. Tapi udah mulai terbuka nggak saat ini? Enggak, kalau ke saya enggak, dia tahu saya. Kalau ke saya enggak, tapi itu saya bilang saya berbagi sama istri saya. Istri saya mengajarkan saya untuk tidak boleh menentang, tapi kita tidak boleh juga mengiyakan. Tapi bagaimana caranya itu ya istri saya yang ngajarin. Karena ekspektasi saya adalah gini dulu, tapi tiba-tiba ada satu proposal baru yang saya bisa menyelesaikan atau tidak. Jadi ntar dulu saya ada program-program yang lain soalnya untuk Onyo. Ya. Iya. Cici kok nangis katanya mau tinggal keluar kota itu. Ini hari ini kan pergi nih. Iya, kayaknya berat nih. Kan kemarin itu kalau aku pergi kerja pagi nggak bilang itu dia suka pas saya pulang itu lebih marah, ngambeknya tuh bisa 2 hari. Nah akhirnya saya juga ngomong biasa, Ci, Ai malam ini mau tidur, Ai mau tidurnya sama you peluknya erat banget ya Ci gitu. Jadi maksudnya saya maunya dia di posisinya di saya sini gitu. Terus karena besok Ai mau pergi ke Bandung, dia tiduran gini, wah naik, gue nggak tahu juga. Terus aku cerita ke istriku, kata istriku ya dia udah ngerti. Jadi kalau setiap saya pulang telat, jadi kalau di rumah juga udah kayak kakaknya. Kalau saya bilang pulang jam 7, jadi harus sampai jam 7. Kalau enggak pasti mereka akan tanya dan mereka tahu. Tapi biasanya kayak gitu kok? Enggak. Kalau Cici yang
baru ini. Kalau Cici baru ini. Berapa lama emang kau mau pergi sampai nangis? Enggak, minggu pulang. Terus kok Ya. untuk menjelaskannya ke cicinya sendiri seperti Menjelaskan ke cicinya ya, ayo mesti kerja Ci. Nanti kalau you mau beli mainan gimana? Ayo bingung. Nanti kalau you minta, kan kadang-kadang dia ada yang dia tonton. Ayo mau yang itu dong ayah gitu. Jadi aku punya alasan untuk saya cari uang buat ini. Belum bisa menggunakan kata-kata yang lain, tapi kalau Onya bisa jauh lebih mengerti. Cara ngeberhentinya gimana tuh? Kan Pas nangisnya sampai seguguran. Ada senjatanya Onyo lah. Oh, Ada Onyo, ada Tania, udah. Diem sendiri, kecap sendiri dia. tapi 2 hari ini akan sepi ya. Iya akan sepi. Onyo juga ikut. Onyo ikut gitu ya. Pasti video call kan kita nggak berhenti. Ya, makasih.